Halo dulur, bagaimana kabar hari ini? Selalu jaga kesehatan ya. Cuaca saat ini memang kurang menentu ya. Kadang hujan, kadang panas. Itu yang bikin badan kita bisa drop. Masuk angin lah, batuk-batuk lah, bersin-bersin juga. Nah, bicara soal bersin, aku ada cerita menarik nih. Ada 3 orang pemuda yang punya kekuatan, di mana saat mereka bersin, maka mereka akan terlempar ke 20 tahun di masa depan. Apa saja yang mereka lakukan di masa dewasanya itu? Inilah Escape from the 21st Century yang rilis pada tahun 2024. Selamat datang di channel Nagihyo. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya dulur. Cerita dimulai tahun 1999. Wangza, Cheng Yong, dan Papau adalah 3 remaja SMA yang dari latar belakang berbeda namun bersahabat erat. Wangza adalah siswa biasa yang diam-diam bercita-cita menjadi jurnalis besar. Cheng Yong adalah bintang sekolah, populer dan percaya diri. Sementara Pak Po, sebaliknya, adalah anak culun yang sering jadi sasaran bully di sekolahnya. Suatu sore yang cerah, mereka bertiga berboncengan naik motor karena mendapatkan tantangan untuk tawuran dengan anak yang dijuluki si kurcaci salju, yaitu Zhao Jiangxiang dan gengnya. Zhao telah mengganggu Yang Yi, yaitu pacar dari Cheng Yong. Mereka pun sampai di tempat tawuran, yaitu di lahan bekas pabrik yang sudah terbengkalai. Di sana, di seberang rel kereta, Zhao sudah menunggu dengan membawa 3 temannya. Zhao mengejek mereka karena sudah berani datang bertiga saja. Cheng Yong yang merupakan kekasih Yang Yi pun mengatakan bahwa dia tak akan gentar melawan siapapun yang berani mengganggu Yang Yi. Cheng Yong mengancam Zhao kalau dia berani mengganggu Yang Yi lagi, maka dia tak segan untuk membunuhnya. Zhao pun kemudian memanggil para gengnya yang sedari tadi bersembunyi. Ternyata jumlah mereka sangat banyak, dulur. Tapi Cheng Yong hanya tersenyum dan mengejek Zhao. Kok cuma segitu bala bantuanmu? Waduh. Akhirnya tawuran pun dimulai. Wangza dan Cheng Yong pun segera maju tepat saat kereta api lewat. Sementara Papo cuma jadi penonton, lor. Dan akhirnya setelah kereta lewat, duel sudah dimenangkan oleh Wangza dan Cheng Yong. Keren, lor. 赵长江，听好，杨毅是我的。Zhao yang kalah pun lari sambil menelepon pamannya untuk minta bantuan. Dan tak berapa lama datanglah 2 orang dewasa mengendarai motor. Mereka adalah pamannya Zhao. Kedua orang tersebut langsung menghajar Cheng Yong. Tubuh Cheng Yong dihantamkan ke sebuah truk, di mana truk itu mengangkut drum yang berisi limbah. Saking kerasnya hantaman, sampai membuat truk bergoyang dan beberapa drum jatuh ke danau di sebelahnya. Drum-drum yang jatuh tadi mengeluarkan limbah di danau. Cheng Yong yang sudah tak berdaya, kemudian diseret dan ditendang sampai terlempar ke danau yang tercemar tadi. Zhao dan kedua pamannya pun langsung pergi meninggalkan mereka. Wangza dan Papo segera melompat ke danau untuk menyelamatkan Cheng Yong. Singkat cerita, Cheng Yong berhasil diselamatkan. Sambil berboncengan 3, mereka mengobrol bahwa kali ini mereka kalah. Tapi kelak mereka akan menang ketika sudah dewasa. Kemudian angin bertiup dan menerbangkan bunga-bunga kecil ke udara. Cheng Yong yang tengah menyetir tanpa sadar menghirup bunga itu dan bersin. Ya, Cheng Yong berada di tempat penuh bunga. Dia melihat gambaran dirinya di jendela bahwa dia tak sadarkan diri di samping teman-temannya yang mencoba membangunkannya. Matanya pun telah berubah menjadi putih semua. Kemudian seakan-akan ada yang menariknya ke suatu tempat, lor. Cheng Yong kemudian tersadar sudah berdiri di lorong rumah sakit. Di sampingnya ada TV yang menyiarkan berita tanggal 1 November 2019. Kemudian lewat cermin, Cheng Yong terkesima bahwa dia sudah menjadi pria dewasa. Dia memegang jenggotnya dan tanpa dia sadari tangannya telah berlumuran darah. Ternyata dia tidak sendirian di sana. Di lorong itu ada orang lain bersamanya, yaitu Han Guang. Han kemudian mengajak Cheng Yong pergi. Cheng Yong yang masih kebingungan bertanya kepada Han, siapa dia? Kenapa di berita mengatakan bahwa sekarang tahun 2019? Dan kemana semua waktu itu berlalu? Sampailah mereka di sebuah ruangan di mana ada seorang wanita yang menggendong bayi yang dipanggil bos oleh si Han. Cheng Yong diminta maju dan disuruh menarik sebuah tali. Saat tali ditarik, maka banyak uang keluar berhamburan. Menurut bos, itu adalah bentuk rasa terima kasihnya karena Cheng Yong telah menyelesaikan masalahnya. Tentu saja Cheng Yong masih kebingungan di sini. Tiba-tiba pintu terbuka dan muncul bapak-bapak yang membawa gas melon. Dia menyalakan api di tabung gas itu untuk meledakkan si bos.
Dengan kecepatan yang luar biasa, Hans mengambil selembar uang dan dilemparnya ke arah orang itu, yang membuat tangannya terpotong. Tabung gas pun jatuh dan langsung meledak. Hans dengan cekatan menyelamatkan si bos dan Cheng Yong. Cheng Yong yang masih kebingungan akhirnya bersin lagi, dan tiba-tiba dia sudah tersadar lagi di dirinya yang muda, yaitu tahun 1999. Masih di pinggir jalan bersama teman-temannya tadi, guys. Di sana juga ada Nyonya Busi yang menampar-nampar agar Cheng Yong segera tersadar. Nyonya Busi adalah anggota pengawasan masyarakat, di mana dia juga tahu bahwa mereka habis tawuran di pabrik. Kok bisa ya? Cheng Yong kemudian cerita kepada Wangsa dan Papao bahwa dia mengalami perjalanan waktu di 20 tahun yang akan datang. Dia bercerita bahwa dia bekerja di rumah sakit dengan gajinya yang satu ruangan penuh. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa melompat ke 20 tahun mendatang dan kembali lagi ke sekarang dengan cara bersin. Wangsa menganggap Cheng Yong cuma berhalusinasi saja. Untuk membuktikan omongan Cheng Yong, dia kemudian menghirup bunga yang dibawa dan bersin, kemudian tak sadarkan diri. Wangsa sadar-sadar sudah berada di dalam mobil dan tidak jauh darinya ada gedung yang meledak dengan uang yang berhamburan keluar. Di dalam mobil, ternyata dia bersama seorang perempuan yang bernama Liu Lianxi. Lewat cermin mobil, Wangsa tahu bahwa dirinya sekarang adalah pria dewasa sama seperti cerita Cheng Yong tadi. Liu langsung menyuruh Wangsa untuk segera keluar dan membawa kameranya. Ternyata Wangsa diajak Liu untuk menginvestigasi rumah sakit yang dicurigai menjadi fasilitas pemasok organ ilegal. Kemudian dari gedung yang terbakar tadi, keluarlah wanita yang ternyata adalah si bos. Ada juga Han yang mengatakan kepada bos bahwa Cheng Yong masih belum sadar juga. Jadi di masa depan ini, Cheng Yong menjadi anggota sindikat penjualan organ yang ilegal. Lampu blitz pun menyala dari kamera Wangsa, yang ternyata dengan tololnya Wangsa mengambil foto tanpa mematikan blitznya terlebih dahulu. Sontak saja mereka pun dikejar oleh sekelompok pasukan si bos, sampai akhirnya mereka pun terkepung. Wangsa pun akan melawan mereka, tetapi secara tak terduga, Liu yang maju dan dengan mudahnya menjatuhkan para pasukan tersebut. Keren banget, lur! Liu dan Wangsa kabur menggunakan mobil van. Terjadilah kejar-kejaran dengan para pasukan itu. Liu kemudian mengarahkan mobilnya ke jurang, yang tentu membuat takut Wangsa. Dan sebelum terjadi apa-apa, Wangsa pun menarik rambut Liu untuk dihirupnya, dan akhirnya dia pun bersin. Wangsa kembali tersadar di dunianya sekarang. Kepada teman-temannya, Wangsa mengatakan bahwa dia menjadi jurnalis 20 tahun yang akan datang, dan juga dikejar-kejar oleh orang jahat. Mereka bertiga pun berasumsi bahwa mereka bisa pergi ke masa depan dengan bersin karena telah meminum air danau yang tercemar tadi. Kemudian datanglah gadis naik sepeda. Dialah Yang Yi. Yang Yi menghampiri Cheng Yong dan meminta air minum. Kemudian Cheng Yong dan Yang Yi pun minum dari botol yang sama. Melihat keromantisan itu, Pak Po hanya menghela nafas saja. Cheng Yong dan Yang Yi akhirnya pergi, tinggallah Wangsa dengan Pak Po berdua. Mereka berdebat tentang masa depan seorang artis. Kemudian Wangsa mendekatkan sebuah bunga ke hidung Pak Po yang seketika membuat Pak Po bersin. Pak Po pun melompat ke masa 20 tahun ke depan. Dia sekarang berada di kamar mandi. Di depan cermin, dia menjadi seorang pria dewasa yang kekar dan atletis. Pak Po pun sangat senang dengan hal itu. Kemudian pintu kamar mandi terbuka dan muncullah seorang perempuan. Dan alangkah terkejutnya Pak Po bahwa wanita itu adalah Yang Yi. Dan ternyata di masa depan ini, dia sudah hidup bersama Yang Yi. Adegan pun kembali ke masa kini. Wangsa dan Pak Po panik mengetahui masa depan Pak Po. Apa yang akan mereka jelaskan bila Cheng Yong tahu? Wangsa dan Pak Po akhirnya ke rumah Cheng Yong. Mereka mengobrol tentang masa depan mereka. Cheng Yong memberikan benda koleksinya, yaitu CD dan buku cerita peri ke Wangsa untuk disimpannya sebagai pengingat pertemanan mereka saat ini. Cheng Yong juga bercerita bahwa cahaya masa depannya adalah Yang Yi. Cheng Yong ingin hidup selamanya bersama Yang Yi. Kemudian Cheng Yong mengambil sebuah bunga dan akan pergi ke masa depan untuk melihat apakah di masa depan dia dan Yang Yi akan menikah. Cheng Yong mengajak Wangsa dan Pak Po pergi ke masa depan juga, dan berjanji bertemu di McDonald dekat sekolah. Pak Po pun panik dan menyusul ke masa depan untuk memperingatkan Yang Yi. Di masa depan, Pak Po bisa meyakinkan Yang Yi bahwa yang dihadapannya saat ini adalah jiwanya saat berusia 18 tahun. Pak Po bilang bahwa Cheng Yong akan mencarinya. Kemudian Yang Yi mengatakan bahwa ia dan Cheng Yong sudah putus 4 tahun yang lalu. Yang Yi juga meminta Pak Po agar menghalangi Cheng Yong menemukan dirinya. Adegan berpindah ke Wangsa dewasa. Dia terbangun di sebuah van dengan botol infus di tangannya.
Kemudian Wangsa masuk ke bus bobrok yang itu adalah rumah Liu. Wangsa bertanya ke Liu, kenapa dia tinggal di tempat bobrok ini. Liu mengatakan bahwa uangnya dia tabung untuk menyusul pacarnya yang tinggal di luar negeri. Kemudian Liu menerima telepon dari pacarnya. Dalam percakapannya, sang pacar bilang kehabisan uang. Liu pun menjawab akan segera mentransfernya. Mendengar percakapan itu, Wangsa kesal dan bilang bahwa pacar Liu adalah sampah. Saya juga berpikir seperti itu sih. Wangsa juga bertanya bagaimana caranya pergi ke McDonald. Akhirnya Cheng Yong, Wangsa, dan Pak Po bertemu di McDonald. Cheng Yong dan Wangsa terheran-heran dengan perubahan Pak Po. Tubuhnya sangat atletis, berbeda jauh dengan waktu di sekolah. Cheng Yong kemudian mengajak mereka untuk mencari Yang Yi. Mendengar itu, Pak Po panik dan menawari Cheng Yong minum dulu. Akhirnya mereka pun minum-minum ya guys. Aduh. Dengan masih termabuk-mabuk, Cheng Yong bersikeras untuk mencari Yang Yi. Pak Po tentu saja tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Mereka pun tidak bisa menemukan Yang Yi karena rumahnya yang sekarang sudah menjadi pabrik. Telepon pun tidak bisa dihubungi. Dan Cheng Yong pun menemukan ide bahwa ada seseorang tahu keberadaan Yang Yi, yaitu Nyonya Busi, si anggota pengawasan masyarakat yang tahu segalanya. Ternyata lor, Nyonya Busi telah meninggal karena kecelakaan sepeda. Cheng Yong tidak tinggal diam. Dia kembali ke masa lalu dan merusak sepeda Nyonya Busi. Berharap Nyonya Busi di masa depan masih hidup karena tidak ada kecelakaan sepeda. Lah kok ternyata di masa depan Nyonya Busi tetap mati kecelakaan sepeda. Dia kecelakaan memakai sepeda suaminya. Cheng Yong pun kembali lagi dan merusak sepeda suami Nyonya Busi. Ternyata takdir tidak bisa dirubah, dan Nyonya Busi tetap mati dengan sepeda tetangganya, saudarinya, sepeda bibinya, sepeda pamannya, dan seterusnya. Cheng Yong tidak putus asa. Dia kemudian punya ide untuk mengadakan reuni kelas, karena nanti pasti ada teman mereka yang tahu keberadaan Yang Yi. Cheng Yong meminta bantuan Wangsa yang bekerja di majalah untuk mempublikasikan reuni tersebut. Wangsa menyetujui dan meminta bantuan Liu untuk memposting undangan reuni tersebut. Kembali ke tahun 1999. Wangsa marah kepada Pak Po yang belum juga putus dengan Yang Yi di masa depan. Pak Po tidak bisa putus karena dia juga menyukai Yang Yi. Wangsa kemudian mengingatkan Pak Po bahwa Cheng Yong bisa membunuhnya. Pak Po pun akhirnya meluapkan unek-uneknya. Dia selama ini selalu menerima dan tidak melawan ketika dibully agar dia tidak dijauhi oleh teman-temannya. Dia benci dengan dirinya yang sekarang, tapi di masa depan keadaan berubah. Yang Yi menjadikan Pak Po sederajat dengan yang lainnya, dan dia tidak ingin masa depannya dihancurkan oleh orang lain. Wangsa pun termenung mendengar hal itu. Adegan berpindah ke Han yang sudah menemukan rumah Liu Liangxi. Han bertanya ke Liu apakah dia penulis artikel investigasi penjualan organ ilegal itu. Liu pun membenarkan bahwa dia yang menulisnya, dan seketika Han menyerang Liu yang telah mengenai mata kanan Liu. Liu yang matanya terluka, dengan sekuat tenaga menyerang Han, tetapi tubuh Han sangat kuat seakan tubuhnya dari besi. Liu dihajar habis-habisan oleh Han dan akhirnya tumbang. Tubuh Liu dilakban dan dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya Han. Acara reuni pun tiba. Wangsa dan Pak Po sudah mengecek semua temannya dan tidak ada seorang pun yang tahu tentang Yang Yi maupun hubungan Yang Yi dengan Pak Po. Mereka pun lega mengetahui itu. Di tempat lain, Cheng Yong terbangun di sebuah rumah sakit dan ada Han juga di sana. Karena Cheng Yong terburu-buru untuk pergi ke tempat reuni, maka Han dengan baik hati meminjamkan mobilnya untuk dipakai Cheng Yong. Sesampainya di tempat reuni, tak disangka datanglah Zhao si kurcaci salju. Di depan Cheng Yong, Zhao mengejek Yang Yi. Zhao mengatakan Yang Yi sering mabuk dan tak pantas menjadi salah satu pacarnya. Zhao pun dibogem sampai tumbang, bukan oleh Cheng Yong, tetapi oleh Pak Po yang sudah berada di sana. Tiba-tiba terdengar suara dari bagasi mobil yang dibawa Cheng Yong tadi, dan ditemukan Liu yang sudah sekarat di sana. Mereka segera membawa Liu ke rumah sakit. Wangsa juga mendonorkan darah untuk Liu, dan untunglah nyawa Liu masih bisa tertolong. Di tempat lain, Cheng Yong mengancam Han dengan pisau dan meminta penjelasan tentang mayat di dalam bagasi mobilnya. Han menjelaskan pada Cheng Yong tentang Long Life Institute, perusahaan yang menjual organ di pasar gelap. Mereka telah mengeksekusi banyak orang untuk dijual organnya. Cheng Yong juga mengetahui bahwa ayahnya saat ini terbaring koma, dan biayanya sangat mahal untuk merawatnya. Itulah yang menjadi alasan dia mau bekerja di dunia gelap ini. Cheng Yong sangat benci keadaan dewasanya. Dia pun kembali ke tahun 1999 untuk mencoba merubah keadaan masa depan. Tapi kenyataannya masa depan tidak bisa dirubah. Ayahnya tetap mengalami koma, Nyonya Busi tetap meninggal, dan dia juga tidak pernah menebak angka lotre yang menang di masa depan.
Cheng Yong pun seakan menerima takdirnya seperti itu di masa depan. Dia akhirnya tetap melanjutkan pekerjaannya, membunuh dan menyingkirkan para saingan bisnisnya. Saat Cheng Yong habis membunuh seseorang dan hendak membuang mayatnya, datanglah Wangsa yang mencegahnya. Wangsa mengajak Cheng Yong kembali ke tahun 1999 dan memperbaiki keadaan. Tapi Cheng Yong yang sudah putus asa menolak hal itu. Akhirnya mereka pun berkelahi dan tentu saja Cheng Yong dapat mengalahkan Wangsa dengan mudahnya. Wangsa akhirnya mengatakan bahwa Cheng Yong memang tak pantas mendapatkan Yang Yi gadis pujaannya. Terbukti Yang Yi lebih memilih Pak Po saat ini. Hancur sudah hati Cheng Yong mendengar hal itu. Dia segera mencari Pak Po yang saat ini bersama Yang Yi di sebuah restoran. Cheng Yong yang telah tiba di restoran pun segera menghajar Pak Po. Pak Po dewasa ternyata mempunyai tenaga yang kuat dan mampu mengimbangi Cheng Yong. Perkelahian terus berlanjut sampai Pak Po terlempar ke tengah jalan di mana tepat akan melintas sebuah truk. Tiba-tiba Cheng Yong berlari menabrak Pak Po untuk menyelamatkannya. Cheng Yong berkata kepada Pak Po bahwa Yang Yi adalah miliknya. Yang Yi yang mendengar itu mengatakan bahwa Cheng Yong lah yang meninggalkan dirinya. Cheng Yong tidak ingin Yang Yi terlibat dalam kehidupan kelamnya. Yang Yi mengatakan bahwa dia depresi ditinggalkan Cheng Yong dan mengalihkan dengan kecanduan narkoba. Yang Yi meminta Cheng Yong untuk kembali, menjadi lebih baik dan tidak pernah meninggalkan dirinya lagi. Cheng Yong tidak bisa berkata-kata. Sejak saat itu, dia tidak pernah berbicara dan bertemu dengan Yang Yi lagi. Beberapa hari kemudian, Yang Yi ditemukan bunuh diri dengan cara overdosis. Di sebuah penggalangan dana yang bertajuk How to Take Over the World, bos ternyata telah mengetahui bahwa Cheng Yong memiliki kesadaran di 20 tahun yang lalu. Mereka mampu mengekstraksi zat yang ada di tubuh Cheng Yong dan dinamakan dengan serum Cheng Yong Wan. Untuk menguji serum tersebut, mereka menampilkan 20 orang pasien untuk dijadikan kelinci percobaan. Pasien ini semua dalam keadaan koma, tapi 20 tahun yang lalu mereka adalah orang yang normal. Kemudian serum Cheng Yong Wan pun disuntikkan ke tubuh para pasien, dan mereka yang semula koma akhirnya terbangun dengan kesadaran 20 tahun yang lalu. Suara tepuk tangan pun bergemuruh menandai keberhasilan uji coba itu. Tujuan mereka adalah membentuk kembali tatanan dunia baru dengan mengisi dengan orang-orang yang mempunyai pikiran di masa lalu. Dan juga harapan bos bahwa nanti anaknya pasti mau menerima teleponnya. Tapi percobaan yang dilakukan tadi ada efeknya. Bahwa mereka yang di 20 tahun lalu, tepatnya tahun 1999, menjadi tidak sadar dan menyebabkan banyak kekacauan. Salah satu orang yang dijadikan subjek itu adalah ayah Cheng Yong, di mana di masa lalunya dia langsung tidak sadarkan diri. Kemudian para pasien subjek penelitian itu akan dimusnahkan. Para perawat bersenjata segera menembaki mereka. Cheng Yong berusaha menyelamatkan ayahnya dengan membuatnya bersin, tetapi tidak berefek, yang berarti ayahnya tidak bisa kembali ke tahun 1999. Dan akhirnya ayahnya mati terkena tembakan dari si bos. Muncullah Pak Po dan Wangsa yang ikut membantu Cheng Yong untuk kabur. Kembali ke tahun 1999, di tengah suasana berduka, trio sahabat berbaikan dan memutuskan untuk balas dendam. Mereka berlatih keras untuk menjadi lebih kuat. Mereka melatih fisik dan bela dirinya dengan dipandu oleh Liu. Liu juga mengatakan kepada Wangsa bahwa dia sudah putus dengan pacarnya. Sementara itu, di sebuah kapal, perusahaan telah memproduksi serum Cheng Yong Wan dalam jumlah yang banyak yang akan mereka sebarkan ke seluruh penjuru kota. Mereka juga dikelilingi banyak pengawal bersenjata. Kemudian datanglah pahlawan kita yang telah berhasil menyusup ke kapal. Ternyata mereka juga sudah melumpuhkan semua prajurit bersenjata tadi, dan kini mereka berhadapan dengan Han. Si bos yang berada di ruang kendali kemudian menyebarkan serum Cheng Yong Wan menggunakan ribuan burung gagak. Burung tersebut menyebar ke penjuru kota. Mereka berempat akhirnya bertarung melawan Hang Guang. Tapi sayangnya Han terlalu kuat untuk mereka. Pelatihan yang mereka jalani selama ini tak mampu menandingi kekuatan Han. Han juga mengatakan bahwa dia adalah murid dari Street Fighter II. Mereka diajar oleh Han seperti sebuah mainan saja. Bahkan kepala Wangsa pun sampai tertancap sebuah besi. Para burung sudah sampai ke kota. Si bos kemudian melepaskan serum Cheng Yong Wan yang membuat semua orang menghirupnya. Hal itu berakibat di tahun 1999 terjadi kekacauan yang luar biasa. Semua orang mendadak tak sadarkan diri, pesawat terbang jatuh, dan gedung roboh serta banyak ledakan terjadi. Di tempat lain, Wangsa yang sekarat mulai mengingat sebuah hal penting di masa lalu.
Dia ingat game Street Fighter II miliknya telah dipinjam oleh seseorang yang tidak lain adalah Han muda. Wangza akhirnya paham bahwa Han menjadi kuat karena terinspirasi game tersebut. Wangza pun bersin dan kembali ke tahun 1999. Dia mencoba mencari rumah Han muda di masa itu. Dengan penuh rintangan, akhirnya Wangza bisa sampai ke rumah Han dan langsung mendobrak pintunya. Wangza sempat memukul Han dan langsung mengambil kaset video game tersebut. Dan sebagai gantinya Wangza memberikan kaset video game lain dan juga buku tentang peri. Ternyata Han menyukai video game baru itu. Game baru itu hanya berisi hayalan dan lambat laun membuat Han malas gerak, suka makan camilan dan minum soda. Han di tahun 2019 pun mengalami efeknya. Tubuhnya membengkak dan penuh lemak karena masa mudanya sudah berubah yang mager dan kecanduan soda. Kemudian Han ditendang Liu sampai menghancurkan dinding, guys. Sementara itu, Cheng Yong dan Papo ke ruang kontrol untuk mengendalikan burung agar kembali ke kapal. Di tempat lain di kapal, si bos yang terus mencoba menelepon anaknya yang ternyata nomornya tidak aktif. Akhirnya frustasi dan bunuh diri, lor. Liu yang mengetahui kapal akan segera tenggelam mengajak Cheng Yong, Wangsa, dan Pak Po untuk segera naik sekoci. Akan tetapi Wangsa mengatakan bahwa Liu sebaiknya pergi sendiri. Dia bersama Cheng Yong dan Pak Po akan kembali ke tahun 1999. Sebab bila mereka tetap di tahun 2019, mereka pasti akan diburu terus oleh ilmuwan lain untuk membuat serum serupa. Makanya mereka akan memastikan tubuhnya tenggelam bersama kapal ini. Dengan kesedihan yang mendalam, Liu pun berpamitan kepada Wangsa dan mengucapkan semua hal yang dia sukai di waktu kecil. Liu meminta Wangsa mencari dirinya di tahun 1999 itu. Adegan pun kembali ke tahun 1999. Wangsa mencoba mencari Liu, tetapi sepertinya Liu Lianxi ditakdirkan untuk menghilang. Mereka sudah menyaksikan banyak kesedihan, perpisahan, dan kematian di masa depan. Mereka pun berjanji melanjutkan hidup dengan lebih baik, menerjang segala rintangan dan terus bergerak maju, selalu introspeksi diri karena bagaimanapun tindakan kecil kita di hari ini akan berdampak besar di masa depan. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih dulur telah menyaksikan cerita ini sampai tuntas. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komen agar channel ini terus bisa berkembang dan menghibur dulur semuanya. Wassalamualaikum.